latihan tangi isu. Aku tersinggung kok. Aku nek turu lagi isu kok. Tidur saya biasanya jam habis subuh atau jam 6 begitu, tidur 2 jam berangkat. Makanya kalau ada kegiatan pagi-pagi itu sangat mangkel saya, pasti nggak sempat ngopi. Soal medsos, jadi saya nggak tahu dengan soal medsos itu kenapa nggak 100% terus semua dievaluasi. Jadi sebelum melanjut, saya ingin memberi motivasi yang variatif ini. Kita harus benar-benar sering ketemu, karena pertemuan itu pasti ya jangan sering-sering, kalau sering-sering nanti bosan. Jadi sesekali pertemuan itu, kata orang syair Arab itu zurriban tazdad hubban. Apelah jarang-jarang, maka kau akan semakin tambah cinta. Ya. Nah, Pak Juris itu paling semangat rakor. Yang merencanakan sebelumnya Mbak Esti sama Mas Hendro itu balap. Nah, tetapi saya apresiasi Jasusi, berarti wilayahnya Pak Juris ini Korcam dan teman-teman PDPLD tanggap cepat. Ya, terima kasih karena di sini jadi tepuk tangan. Nah, variasi pendalungan, variasi Mataraman itu banyak. Jadi ini kita perlu. Saya pengen ngutip yang sempat saya ngaji kemarin 2 hari kemarin, ngumpul sama teman-teman muda-muda. Jadi ini menarik untuk motivasi kita diri bersama gitu ya. Saya akan mengambil kutipan imam penerjemah para sufi, para dunia lain gitu ya. Katanya Mas Edi tadi, ini ada orang lain enggak gitu, makhluk lain gitu ya. Ya pasti, yang kita sesama TPP kadang kalau nggak sering ketemu juga jadi orang lain kan. Nah, yang menarik adalah fakun kannahlati. Jadi jadilah kalian seperti lebah yang sohirun jarmuha, kecil tubuhnya, tetapi azimatun agung, mulia, tinggi, himmatuha, cita-cita, dan kalau dalam pendampingan adalah kreativitasnya. Karena dari lebah tajena, kata Imam Ibn Athaillah, tajena, lebahlah makhluk kecil yang nyerap hal yang baik, thayyiban, wa tadau, kemudian memproses melakukan pendampingan gitu. Kalau kita thayyiban menjadi baik. Kalau lalat ngangsunya di hal yang tidak baik, itu jatuhnya bisa tidak baik. Jadi lebah memang kecil. Kenapa saya menyatakan lebah? Karena TPP ini secara anggaran, secara gaji ini lebah lah. Yang paling ngerasa misalnya Mas Obeng gitu. Iya ya, paling kecil gajinya gitu. Tapi cemberane. Enggak apa-apa. Kecil sohirun jarmuha, tetapi harus azimatun himmatuha. Kreativitas inilah yang bisa menjadi nilai plus bagi pendamping. Secara normatif, pendamping ini enggak sulit untuk dilirik. Kita tanda tangan enggak laku, ya kan? TA apalagi senenge untuk obra-obra nagih ketemu Mas Hendro pasti kok debt kolektor suwe-suwe gitu kan. Mas Hendri juga gitu, semua juga gitu. Lah, tetapi kalau azimatun himmatuha, kalau himmah kita, cita-cita, kreativitas kita tinggi, insya Allah nilai plusnya ada. Dan saya merasakan sendiri, TATA menyaksikan sendiri, dalam berapa bulan nih, 2023 ini berapa lembaga yang atau instansi atau informal yang pengen bergerak bersama pendamping. Apa itu dari fundraising, itu ada di kampus juga gitu. Padahal kita sudah kebanyakan kegiatan. Meskipun kayak kemarin saya sama Hendri itu ada ketemu, ini ada program USAID, program macam-macam yang masuk melalui NGO atau melalui dinas atau melalui ini, ternyata nyasarnya pendamping. Nah, ini terbukti bahwa kita memang sudah banyak menjadi lebah yang artinya apa? Mengambil yang baik, meskipun gajinya cilik, tetapi ya alhamdulillah dilirik banyak pihak. Nah ini mari kita
mari kita explore. Meskipun badan kita kecil, gaji kita kecil, langkah kita secara SOP itu kecil gitu ya, nggak bisa merubah kebijakan gitu ya. Tetapi inilah seninya menjadi semacam lebah. Jadi kalau sudah sumbernya baik, terus kemudian meletakkan prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Meskipun banyak desa wisata misalnya yang didampingi, misalnya di sini misalnya ada Mas Edi, Mbak Bioti, Mas Yogi, dan PLD-PLD-nya misalnya. Itu kan banyak melakukan inovasi. Meskipun kalau sudah jadi, karena kita tidak punya rekening, pasti kalau ada bantuan nggak mungkin ke rekening atau Korcam itu TBP kecamatan nggak punya rekening kan, sehingga larinya ya pasti ke instansi yang punya rekening linier. Itu nasib kita sebagai lebah. Tetapi kalau himmah kita tinggi, insya Allah siapapun akan melirik kita. Siapapun akan melirik kita. Pendamping ini kan tidak punya uang, tidak bawa uang. Program yang ngawal, delok gitu ya. Kalau lihe kayak Mas Obeng gitu ya, misalnya ada program es krim ya, nggak mungkin lihat saja, yo jajal es krim, milih es krim gitu kan. Iso-iso sampai sembakuli barang itu. Misalnya gitu. Itu kreativitas, enggak apa-apa. Asalkan masih koridor SOP kita. Itu motivasi. Saya pengen, karena semua TA sudah nagih semua, sudah terlalu banyak, saya hanya mengingatkan saja. Terus kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal, contohnya misalnya kemarin kunjungan sudah ada 3-4 kunjungan. Yang terakhir ini bukan kunjungan tapi BPKP Bu ya. BKP. 2 Kemendes yang ke Wonosari kemarin jadi sama Sengguru. Ada 2 tim. Yang pertama tentu saya sampaikan ke DPMD juga secara koordinasi bersama TA bersama, bahwa 3 kementerian sudah menetapkan Malang sebagai lokus P3PD. Yang kita sudah jamak takdim, belum lokus tapi sudah dilatih peningkatan kapasitas di Surabaya. Itu jamak takdim itu, kita belum lokus. Itu hasil ketika kunjungan P3PD di Pakissaji juga kalau masih ingat. Terus kemudian saya teruskan ketika ada pelatihan TOT di Jakarta. Alhamdulillah Malang disasar meskipun belum lokus. Dan tahun ini 2023 Malang menjadi lokus. Artinya kalau ini apa? Ya mari kita siapkan mangkoknya. Bantu desa untuk menyiapkan mangkoknya. Bocorannya apa menunya? Ya nanti kita bisa obrolkan. Kalau menunya Kemendes misalnya ada desa cerdas, ada desa inklusi, ada peningkatan kapasitas yang P3PD itu arahnya ke nyasar ke lokasi desa. Jadi misalnya ini sasarannya pendamping sama kader. Nah yang kemarin disasar ini Pakis sama Singosari. Lah apakah nanti kita punya titik berapa? Kalau lokus sudah ditetapkan 3 kementerian, pasti program-program ini akan nyasar. Tinggal preferensinya DPMD, pendamping, terus Kementerian Desa, Kementerian Dagri sama PMK mau nyasar di desa mana, ini kita belum tahu. Nanti ujung-ujungnya pasti melibatkan TPP, melibatkan DPMD dan atas. Tapi saya minta porsi kita sebagai semacam lebah yang kecil ini, yang meskipun kecil tapi satset buat berpotensi satset buat dan terus orientasinya mencari madu. Artinya apa? Bantu desa membuat madu, membuat sarang madu. Bocorannya misalnya kalau di Kemendes di banyak beberapa komponen ya, komponennya pendamping BPSDM itu melatih kita sama kader. Itu paketnya langsung di sana, saya tapi tidak tahu teknisnya. Nanti misalnya Pakissaji dapat sasaran, maka 1 kecamatan di Pakissaji nanti pelatihannya entah nanti di Jambi Klopo Doyong atau di mana begitu. Yang kedua yang kemarin bocorannya adalah desa cerdas. Desa cerdas ini yang konteksnya digitalisasi, pelayanannya cepat. Nah tetapi kalau biasanya bahasa program itu biasanya kalau misalnya di Pakissaji atau di Sumber Pocong itu ada hal yang menarik, ya ojo diketokno menarik full. Terus donornya atau programnya nggak mungkin mikirnya gini, wis dadi kok lha apa dibantu gitu. Tapi ya ojo miskin-miskin banget. Iki opo sing iso didandani? Ya itu, ya polanya itu sampai paham, teman-teman paham lah. Lah itu jangan sampai nanti takutan kita adalah preferensi pengambil kebijakan kabupaten,
terus kementerian. Aku koncoku nong di ning gendengan kok misalnya, padahal gendengan belum siap. Itu kan terjadi. Akhirnya apa? Pasti berdampak pada administrasi atau kelengkapan yang lain. Bumdese gurung settle belum badan hukum, terus mari ngono preferensi di pusat atau di kabupaten njaluk iki. Preferensi apapun itu pasti melibatkan kita. Yang bahasa kita, yang kerja nanti ya kita juga gitu ya. Nah, maka itu monggo disiapkan 2023 2024 ini Malang lokus P3PD. Kalau dari Kemendagri tentu pelatihan atau programnya ke peningkatan kapasitas atau apapun tentang pemerintahan desa. Terus sempat ketemu TA Kemendagri, saya sampaikan ya kelembagaan, itu ternyata disasar. Tapi saya tidak tahu nanti program itu bagaimana beroperasi. Ketika sampai Pak Kadis, bocorannya Bersamaan dan Lamongan itu di hari itu pula langsung mengusulkan 25 desa, titik, program desa cerdas. Lah, ketika sampai Pak Kadis, wis gak usah kakeh, njaluk 15 saya gitu. Tapi kayaknya Malang nggak mungkin lah masa 15 itu. Lah, desa cerdas itu apa programnya? Misalnya programnya itu kalau tidak salah berapa puluh juta begitu, tetapi tidak masuk BPDes, langsung digarap kementerian. Apakah desa itu nanti butuh barang ya nanti dibelikan dari situ. Nanti berlanjut sampai setahun covernya. Kalau misalnya digitali bagus, tidak tahu program di mana, baru nanti ada. Nah, di 5 titik lokus desa desa cerdas, maka Kementerian Rekrutmen Tenaga Duta Digital. Maka setiap kabupaten nggak mungkin kurang dari 5. Jadi setiap 5 ini rekrutmen duta digital. Nah, nanti semoga di Malang tidak ada seperti kabupaten lain akhirnya ono PD PLD sing melu daftar duta digital karena gajinya lebih gede itu. Ya, daftar Rodok ndure TA sithik lah. Oh, daftar ya. Itu informasi. Terus kemudian ada desa inklusi yang kemarin Wonosari ngebet karena saya seri kirimannya Pak Agung. Kita kasihkan ODGJ di Singosari, ternyata katanya timnya ojo Singosari terus cak ini bantuannya nggak masa kementerian banyak di Singosari gitu. Ini kan baru sampling. Nah, tapi monggo teman-teman siapkan saja. Kalau kita sebagai pendamping kan nggak ada preferensi, artinya kadese ayu misalnya nang Sumber Bojong gitu ya. Loh, kok wis aku nyinggung Mas Anwar Mas. Kok sampean sing wis. Wis apa, Pak? Wilayah kita. Nah, misalnya gitu terus iki tak dorong begitu. Enggak apa-apa, tetapi asalkan kita sebagai pendamping menyiapkan perabot-perabot. Biar kita siap tidak ada teman-teman. Itu terus kemudian ya enggak, Malang sudah progres lah di provinsi. Dan perlu saya tegaskan lagi, TA-TA ini juga diminta tidak setiap bulan kata Mas Hendri itu. Setiap minggu kita dibuat ngeliris kayak RTL begitu, kayak ke zona terus sama korprov. Nah, saya belum siap menerapkan ke Malang, yang penting jalan dulu, nanti pas ngetik sibuk, pas ngetik wis keriting karena Google Form Mas Hendro misalnya, itu kan kasihan. Yang penting pesan saya, beberapa teman-teman TA tadi sampaikan ya, ayo kita cicil bareng-bareng. Karena itu juga bermanfaat, kayak Mas Hendri tadi, bermanfaat bagi sertifikasi kemudian teman-teman PDPLD. Kalau itu ketata, nggak mungkin seperti gelombang-gelombang 2 sebelumnya itu yang sampai Mbak Rina misalnya agak turu gitu ya. Mengenai siapa ya? Dana. Bakalan akan ada PLD kita yang dihabiskan dulu untuk sertifikasi. Lah kalau itu ketata, maka PLD-nya ketata, administrasi ketata, maka dokumen-dokumen itu juga bisa dimanfaatkan oleh PD PLD-nya, PD Korcamnya ketika pas sertifikasi. Nah, artinya apa? Kalau pelengkapan ini bareng-bareng yang seatnya tidak begitu banyak kata Mas Hendri, itu jadi kebutuhan kita bersama. Justru yang saya belum pikirkan dan TA nggak sampai sempat mikir itu bagaimana sertifikasinya TA. Karena berbeda komponennya, macam-macamnya berbeda. Nggak mungkin kalau PD-nya ini Korcamnya administrasinya bagus, terus habis itu
sertifikasi itu berdampak pada sertifikasi TA, nggak langsung begitu karena di bawah Korcam kan gitu. Jadi kita ada apa parameter-parameter yang berbeda. Nah itu yang mungkin dari saya 1 bulan koordinasi bagus lah. Tapi kalau satu kegiatan begini 1 bulan 2 kali kayaknya nanti bosan. Eman nanti Mbak Rina sudah manis begitu, habis itu bosan kan nggak logis kan nanti. Menjadi tidak manis gitu maksudnya, Kak Kroso. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, Mas Yuris, terima kasih Korcam di wilayah lereng Gunung Kawi, matur suwun, Jambi Klopo Doyong, matur suwun, semua TAPM, alhamdulillah memang kita sepakati di rapat TA untuk kalau rakor ini kalau bisa nggak tabrakan, nggak barengan maksudnya, sehingga bisa kayak begini, enak. Dan saya pengen sebenarnya yang Mas Hendri tadi itu ada forum yang itu tidak templatik, tidak harus 1 bulan sekali atau tapi kebutuhan itu soal peningkatan kapasitas yang memang bisa dibeginikan model begini, tapi di pola misalnya saya tadi ngetik soal merangkai pendampingan kawasan perdesaan misalnya, itu jarang kita sentuh misalnya. Misalnya tentang BUMDes yang di luar jaluannya Mbak Esti, atau misalnya tentang Mas Yuris misalnya ketahanan pangan, Mas Indro misalnya perencanaan, yang ini diskusi santai tanpa ada beban yang tadi jaluannya mari Mas Indro ada ngisi terus sik kelingan ini sing gurung apa progres, itu kan diskusinya nggak fokus itu, dan itu bisa diinisiasi di masing-masing wilayah. Saya berharap begitu, sehingga nanti itu akan muncul himah-himah tadi, nilai jual kita akan tinggi meskipun gaji kita kategorinya masih belum tinggi. Terima kasih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.